Selanjutnya acara akan kita lanjutkan langsung ke inti materi aja ya. Kebetulan sudah rawuh ya, sudah hadir lebih awal. Alhamdulillah. Selamat datang Bu Nunung ya. Biasanya saya manggilnya Umi. Ya, Umi Nunung ya. Pada kesempatan kali ini bisa membersamai kita. Ini adalah program sekolah orang tua Yayasan Amal Insan Mulia ya. Dan kebetulan di bulan Oktober ini kita mengambil satu tema ya, tentang membiasakan bagaimana kita membiasakan atau menanamkan akhlak Islami di dalam keluarga ya. Semoga materi yang kali ini kita angkat bermanfaat untuk ayah bunda semuanya ya, terutama dalam mendampingi ya dan membiasakan menanamkan akhlak Islami dalam keluarga kita, seperti itu. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Bu Nunung Bintari. Beliau ini adalah konselor rumah tangga ya. Banyak sekali aktivitas beliau ini, Masya Allah ya. Beliau lahir di Jakarta 23 November 1998. Kemudian beliau sekarang tinggal di Bantul nggih, Bunda nggih. Yang RT 2 Ringin Harjo Bantul. Kemudian beliau adalah istri dari Bapak Arif Rahman Hakim. Anak beliau 8 dan Masya Allah sudah ada cucu ya 6 ya. Kemudian untuk pendidikan beliau ini banyak di Jakarta ya Bunda ya. Kemudian kuliahnya di Yogyakarta ya. Aktivitasnya banyak sekali, diantaranya beliau adalah pengurus Yayasan Ar-Raihan Bantul, kemudian sebagai direktur sekolah orang tua juga di Ar-Raihan ya. Kemudian pengelola majelis taklim, pengelola rumah hafid Ar-Raihan, konselor pendidikan dan keluarga, kemudian pengisi kajian parenting di Yogyakarta. Selanjutnya beliau juga konselor pendamping di beberapa sekolah negeri dan swasta di Yogyakarta. Masya Allah, banyak sekali aktivitas beliau guys. Semoga apa yang beliau nanti sampaikan bisa kita terapkan ya dalam keseharian kita dalam keluarga guys. Untuk itu waktu sepenuhnya guys, saya berikan pada Bu Nunung Bintari, monggo secukupnya, kurang lebih 45 menit ya atau 1 jam ke depan. Dilanjutkan diskusi atau tanya jawab ya. Monggo Ibu Nunung. Ya, terima kasih Bu Ngesti untuk waktunya. Cek suara dulu, suara saya terdengar? Suara saya terdengar Bu Ngesti? Terdengar, ya? Terdengar Bu. Terdengar ya, Alhamdulillah. Ya, soalnya suara Bu Ngesti kecil sekali di saya. Oh iya, suara saya kecil ya Bunda ya. Mohon maaf, tapi masih terdengar, tidak apa-apa. Pentas. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kulli wa kafa billahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Pertama yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Amal Insan Mulia Yaim ya, Bapak Wakidi. Ini rekan seperjuangan ya dalam membersamai Sekolah Islam Terpadu. Saya di Ar-Raihan, Pak Wakidi di Ibnu Mas'ud di Yaim. Dan juga yang saya hormati segenap panitia, Bu Ngesti, lama tidak bertemu ya Bu Ngesti ya, dan bu guru-guru lain serta mungkin juga pengurus POMG dan seterusnya ya. Biasanya kalau sekolah orang tua ini panitianya bisa bersama-sama. Dan para peserta yang saya lihat ada 150-an ya, para orang tua yang hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana membentuk akhlak Islami dalam keluarga. Sebelum saya sampaikan nanti lewat materi, mungkin penting juga kita menyimak ya beberapa hari terakhir, mungkin pekan ya, yang kita bisa saksikan di media, selama di media televisi, berita-berita yang berkaitan dengan hal-hal yang sangat mungkin membuat kita itu miris begitu ya. Dari mulai tawuran yang mulai marak lagi, anak-anak SMP begitu kan, tawuran dengan menggunakan senjata tajam ya, sampai kemudian mulai ada banyak bayi dibuang,
kemudian ada lagi juga penyiksaan anak, tapi juga ada anak yang kemudian menyiksa orang tuanya dan seterusnya. Dan juga berita-berita tentang perkembangan anak-anak kita, anak-anak remaja yang mulai banyak memberikan satu informasi kepada para orang tua, yaitu bagaimana kembali kepada pola asuh di rumah kita. Dan sekolah Islam terpadu dimanapun lembaga ini berada, di DIY dan di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, memberikan satu kurikulum yang mudah-mudahan sebetulnya ini kurikulum yang kita buat dari JSIT pusat ya, itu sudah memberikan satu kerangka yang cukup ya untuk memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita dari mulai taman pengasuhan anak sampai kemudian ke SMA IT. Dan beruntunglah para orang tua yang bisa menyekolahkan dan memilih ya untuk menyekolahkan di sekolah Islam terpadu sebagai salah satu mitra untuk mendidik anak-anak kita semua agar sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu bisa meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai menampilkan materi nggih. Izinkan saya menampilkan materi ini. Ya. Kenapa saya katakan ini ada adab gitu ya, adab Islami lebih. Jadi pembentukan akhlak itu akan diawali juga dengan tentang adab. Adab itu bahasanya adalah etika sopan santun. Dalam Islam, masalah adab ini sudah diajarkan di semua aspek kehidupan. Dari mulai adab bangun tidur sampai tidur kembali. Semua sudah dirinci begitu ya, sedemikian rupa. Seharusnya kalau kemudian adab-adab ini kita ajarkan kepada anak-anak kita dan juga kepada biasakan kepada kita, maka insya Allah sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat bahagia, ya. Tidak ada perselisihan atau hal-hal yang membuat kita menjadi sedih. Beberapa yang mungkin terjadi di beberapa sekolah adalah maraknya kasus bullying, ya, bullying atau perundungan atau mungkin bahasa agamanya dikeroyok gitu ya, baik secara fisik maupun secara verbal. Jadi dengan mudahnya anak-anak itu mencela temannya atau bahasa lagi mengata-ngatai temannya dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang lebih dewasa dari usianya. Ya, dan anak-anak yang dibully biasanya anak-anak yang punya kelemahan ya, misalnya anak yang terlalu pendiam, tidak mudah bergaul gitu. Dan perundungan ini sekarang semakin marak dan hampir saya katakan banyak muncul di sekolah-sekolah, terutama tingkat sekolah dasar ya. Kalau misalnya di tingkat taman kanak-kanak ini ada, tetapi masih sifatnya bisa dikendalikan. Tetapi sudah sebagai bibit ya, bibit pembulian. Nah di SD dan SMP ini semakin menjadi-jadi. Sehingga sungguh sangat sedih begitu ya kalau kemudian anak-anak kita, anak-anak di sekitar kita yang tidak memiliki pemahaman tentang adab, bisa jadi tidak dibiasakan oleh para orang tua. Nah kita coba untuk belajar hari ini, semoga kita semua bisa menjadikan pendidikan adab menuju akhlak yang baik ini menjadi salah satu cara kita untuk mengawal anak kita menuju keberhasilannya. Karena apalah artinya pendidikan, misalnya anak kita menjadi sarjana atau menjadi sesuatu yang dibanggakan dari urusan dunia, kalau kemudian anak kita tidak bisa meneruskan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sangat bergantung kepada akhlak. Bayangkan saja kalau misalnya ada mobil bagus ya, terus kemudian yang nyetir juga mungkin berpendidikan tinggi, tetapi kemudian membuang sampah lewat jendela, gitu ya, lewat jendela, atau yang menerobos lampu merah, gitu kan, ada aturannya, dan seterusnya lah. Ini menjadi sesuatu yang bagi saya itu masalah yang harus kita perbaiki untuk kedepannya, karena biasanya memang kebiasaan kecil buruk bila tidak diselesaikan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan lain yang lebih besar dan merugikan banyak orang. Nah, ayah bunda, Rasulullah bersabda, aku diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Nah, disinilah satu isyarat ya, bagaimana Rasulullah itu memberikan banyak contoh ya. Nabi kita itu kehidupannya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah dicontohkan. Dari hal yang maaf ya, sepele sekali ya, urusan masalah senyum saja itu ada hadisnya ya. Bahkan senyum saja bagian dari akhlak. Senyum ini bisa sampai benar
sodakoh begitu. Ya, jadi senyum itu adalah sodakoh kepada saudaranya. Dan ini memang sangat 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 terasa betul ya. Bagaimana kalau kemudian kita bersama-sama dengan banyak orang yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik sehingga membuat kita nyaman. Ya. Contohnya lagi misalnya sekarang, jadi suami saya cerita ya waktu di Jakarta itu naik bis gitu ya, itu orang tua, orang muda itu sudah nggak peduli lagi ya. Kalau kita kan misalnya kalau sudah merasa kita dapat tempat duduk ada orang sepuh ya yang berdiri, mesti kita akan persilahkan begitu. Nah ini sudah jarang terjadi ya. Jadi yang muda malah pura-pura tidak tahu, pakai headset ya, terus nyalakan HP seakan-akan tidak tahu. Ini yang ada contoh yang terjadi ya. Atau kemudian anak-anak yang berperilaku tidak sesuai dengan adat Islami. Nah, ini Rasulullah sebagai satu contoh utama dan yang memang harus dicontoh ya, bagaimana kemudian beliau berperilaku. Nah, kalau misalnya di TK itu kan ada anak bertanya, Bu Guru, kenapa kita makan harus dengan tangan kanan, gitu kan? Bu Guru akan menjawab, karena Rasulullah mencontohkan seperti ini, karena Nabi kita melakukan seperti ini, dan kita mencontoh Rasulullah makan dengan tangan kanan, seperti itu. Terus ada lagi, Bu Guru, kenapa kita kok kalau pipis harus jongkok, misalnya kayak gitu kan? Karena Rasulullah mencontohkan demikian. Jadi kata Rasulullah ini begitu sering disebutkan untuk pembiasaan anak-anak di rumah ya, di teman anak yang usia-usia PAUD ya, agar apa? Agar kecintaan mereka kepada nabinya, kepada nabi kita semua ini tumbuh begitu, dan selalu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah harus dia contoh. Nah, akhlak nabi inilah yang kemudian akan menjadikan sebetulnya pembentukan akhlak yang sempurna begitu ya bagi generasi di muka bumi ini. Nah, masalahnya sirah nabi saja tidak begitu disukai begitu ya, dan anak-anak kita mengidolakan tidak kepada Rasulullah, idola-idolanya lah kepada artis gitu ya, atau orang yang dianggap hebat ya, walaupun kalau dilihat di film-film itu kan hanya cerita, tapi mereka terlanjur mengidolakan karena kurangnya menekankan tentang pentingnya Rasulullah sebagai teladan. Sekalian, dalam pendidikan Islam menuju nanti menuju akhlak karimah. Jadi ada taklim, yaitu kita mengajarkan dulu, kemudian tarbiyah, merawat dan menumbuh kembangkan, dan terakhir adalah takdib, menanamkan adab. Jadi ada tahapannya. Mengajarkan ilmu itu bagaimana? Ya kita ajarkan bahwa bagaimana adab makan, adab minum, gitu kan, adab dengan orang yang lebih tua, adab yang lebih dengan muda, adab bangun tidur, itu ada semua, itu kita ajarkan lewat ilmu. Kemudian merawat dan menumbuhkan sesuai dengan fitrah, maka disesuaikan dengan umurnya. Ketika mereka masih kecil, bagaimana cara mengajarkan mereka untuk adab makan, gitu kan, dengan tangan kanan selalu diingatkan sesuai dengan fitrahnya. Terus adab-adab lain lah itu tahapan kedua merawatnya dan membiasakan dan menumbuh kembangkannya. Dan saya adalah menanamkannya. Nah, bisa adab ini akan sangat tergantung kepada bagaimana orang tua itu membiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang paling menarik itu adalah masalah komunikasi. Ya. Mungkin kalau saya tanyakan kepada di sini ada peserta adalah Bu Guru ya, Bu Guru TK, Bu Guru SD, pasti kalau saya tanya apakah dalam satu kelas diberi mungkin 15-20-an di TK itu ada tidak anak-anak suka berteriak-teriak gitu kan dalam memanggil nama Bu Guru? Pasti ada. Ada nggak anak yang tipenya itu selalu ngusili temannya gitu ya sampai menangis? Pasti ada. Ada nggak anak yang senangannya mencela temannya? Pasti ada. Jadi dari 28 anak dalam satu kelas itu berbagai macam akhlak, adab yang mereka bisa begitu. Itu karena bentukan dari keluarga. Ya. Ada keluarga yang senangnya mencela gitu ya. Ayah ibunya mencela anaknya. Sedikit-sedikit dicela, akhirnya kemudian tumbuhlah anak menjadi anak yang tidak percaya diri ya. Jadi anak-anak yang tidak percaya diri, pendiam, penakut, itu salah satu sebabnya adalah sering dicela. Dicela itu kan membuat dia tidak merasa tidak nyaman ya. Berarti aku nggak bisa ya, berarti aku bikinkan yang aku lakukan ini nggak bagus ya, sehingga kemudian mereka lebih cenderung menarik diri dan pendiam gitu ya. Seperti itu. Akhlak-akhlak ini menjadi satu fondasi utama dalam membentuk satu peradaban, sehingga kemudian taklim, tarbiyah, dan takdib ini harus dilakukan. Jadi jangan langsung gitu ya, ini kan tahapannya begitu ya, diajarkan dulu, mungkin habis diajarkan kemudian dirawat, dibiasakan, sampai akhirnya kemudian kita betul-betul kita tanamkan sebagai akhlak yang melekat begitu.
Kemudian kenapa ini harus kita lakukan dulu sebelum ilmu ya? Jadi adab sebelum ilmu. Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Dari Imam Malik, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Kan dalam kisah mereka diajarkan bagaimana berbagai macam adab dan akhlak yang luhur. Seperti itu. Anakku, engkau mempelajari satu bab tentang adab lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Sedangkan adab tanpa ilmu seperti ruh yang tanpa jasad. Jadi penting betul kita menanamkan akhlak. Kira-kira Bapak Ibu nyaman nggak kalau saya contohkan misalnya kita bertemu dengan orang yang secara keilmuan dia lebih tinggi dari kita, tetapi mulutnya tajam gitu kan, kemudian tidak bisa mendudukkan dia bicara dengan siapa, mungkin kita lebih tua gitu ya, dia lebih muda walaupun secara keilmuan tinggi tetapi adabnya tidak menunjang ya, ilmunya tidak menunjang adabnya, itu pasti kita akan melihatnya oh cuma sampai sini tahu gitu kan, walaupun dia ilmunya tinggi tetapi adab kepada orang tuanya tidak bagus, pasti kita akan menilai dia ya tidak pintar gitu ya. Orang yang pintar pasti pintarnya adalah adabnya juga baik ya. Jadi kalau menyebut anak pintar itu lebih pada adab ya, bukan karena nilainya matematikanya 10 atau mungkin dia pintar dalam bidang studi apa gitu. Saya lebih menekankan pada masalah akhlak ya, akhlak, adab dan akhlak ini untuk kategori anak yang pintar ya, bukan kepada masalah ilmu yang diajarkan di sekolah. Nah, makna adab menurut ulama adalah melakukan sesuatu yang terpuji, baik perkataan maupun perbuatan, mengerjakan segala sesuatu yang dianggap baik, menghormati orang yang di atas dan bersikap lembut dengan orang yang di bawah, memperlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini ya yang jadi landasan. Contoh sajalah, sekarang ini kan kita hidup di zaman online, di zaman internet yang IT yang luar biasa ya. Sekarang percakapan kita ini lebih banyak dilakukan online ya, lewat WhatsApp gitu ya, lewat grup gitu. Kalau kita bertemu dengan teman kita, dengan siapa pun, bersalaman, kita tatap wajah gitu, kemudian kita ngobrol, kita akan melihat ekspresi yang orang yang kita ajak bicara. Kalau kelihatan apa, kita akan coba untuk memilihkan kata-kata yang tepat ya. Nah, sekarang di zaman serba online begitu, kita percakapan sekarang berpindah ke WhatsApp. Nah, mulailah kita kemudian mengetik ya kata demi kata di WhatsApp itu. Dan ternyata ya walaupun kita tidak bertemu, kata-kata yang kita ketik pun itu bisa sampai ke seberang sana, walaupun teman kita jauh ya. Kita lagi marah, itu akan sangat terasa kata-kata yang dibaca oleh yang kita ajak bicara seperti itu. Jadi kalau misalnya ya tidak, itu terasa betul ya bahwa oh yang sedang menghubungi saya ini sedang marah, sedang sedih, atau sedang gembira gitu, seperti itu. Dan ini tetap ada satu aturan begitu ya tentang adab. Padahal kita nggak ketemu orangnya, tapi sekarang lewat WhatsApp sudah terasa, rasanya bisa terkirim juga. Gitu. Contohnya kemarin itu ada kasus ya, tapi sudah agak lama ya, tapi ini contoh luar biasa. Jadi anak SMP gitu kan saling ketika libur di rumah itu mereka chatting gitu. Awalnya hanya ngomongin sesuatu yang tidak begitu penting lah, yang namanya ngobrol anak-anak ya, lama-lama menjurus. Dan satu anak ini yang orang tuanya mengadukan ke saya adalah sedikit memang kurang bergaul ya, kurang bergaul dan memang tidak suka bergaul anaknya. Nah terus kemudian ketika bicara itu kan tidak nyaman, akhirnya yang lawan bicaranya itu yang satu kelas tuh bilang begini, oh kowe iki autis podo karo bapakmu gitu ya. Padahal si anak yang temannya itu tidak kenal bapaknya siapa. Itu dan terbaca oleh ayah si anak ini. Bapaknya marah semarah-marahnya, kemudian minta ketemu dengan orang tuanya si lawan bicara temannya ini. Wah, sudah deh. Marahnya luar biasa, dan marahnya juga menurut saya masalah adab juga ya. Semarah-marahnya itu kan harusnya memang adab ya. Si ibu nangis, ibunya nangis, yang bapak marah-marah terus seperti itu. Ini pelajaran berharga bagi kami juga ya, bahwa ternyata lewat WhatsApp pun juga bisa menjadi satu
percakapan yang berbahaya. Ya. Maka penting juga bagi kita untuk mengajarkan anak kita berkomunikasi yang baik walaupun lewat chattingan begitu. Apalagi sekarang anak-anak sudah punya IG, sudah punya Facebook dan seterusnya. Ini menambah satu bukan beban ya bagi mengawasi anak-anak dengan lebih banyak untuk mengingatkan masalah adab ya, adab berkomentar, adab. Sudahlah kita tahulah kita sudah dunianya kayak gini ya. Dilaporkan ke polisi karena pencemaran nama baik begitu kan. Jadi jejak digital itu menjadi hal yang berbahaya bagi kita untuk dunia sekarang ya. Makanya penting sekali anak kita untuk mengajarkan anak kita untuk berkomunikasi yang baik dengan via online, juga untuk berkomentar atau menulis sesuatu yang penting di Facebooknya atau di IG-nya ya, karena ini betul-betul ancaman di Undang-Undang ITE itu tidak main-main ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, adab akan membentuk akhlak. Ya, di sini pentingnya adab dalam menunjang ya pembentukan akhlak adalah pentingnya adab dan penanamnya dalam diri anak-anak terlihat sangat jelas ketika kita melihat Rasulullah SAW memberikan perhatian terbesar pada adab dalam membentuk akhlak anak. Sampai-sampai beliau menanamkannya dalam diri anak dan membiasakannya dengan adab tersebut agar menjadi salah satu tabiat dan sifat dasarnya baik ya. Ini Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Wahid. Jadi di buku Prophetic Parenting ini dijelaskan begitu. Bahkan Rasulullah memberikan satu tekanan gitu ya kepada para pendidik tentang bagaimana menanamkan adab dalam membentuk akhlak kepada anak. Jadi sampai sungguh-sungguh gitu supaya dibiasakan adab hingga membentuk akhlak yang baik begitu. Terus kemudian lagi apa saja adab-adab yang sudah diajarkan kepada anak? Ini yang saya ambilkan yang paling utama begitu dari adab-adab yang lain adalah memandang dengan pandangan kasih sayang. Nah, jadi kalau ini adalah kita bertemu dengan orang itu kan pandang memandang ya. Apalagi sekarang pakai masker ya. Kalau pakai masker pasti ditujukannya langsung kepada mata ya, seperti itu. Kita kalau memandang siapapun, terutama kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, pandanglah dengan cara yang baik begitu. Karena mata ini bisa menunjukkan banyak informasi ya, banyak informasi. Bahkan mata itu bisa, kalau saya ketika ada proses konseling ya, itu ketika ada guru yang mengatakan ada anak yang harus dikonselingi 1, 2, 3, 4 begitu, saya langsung lihat matanya dulu. Dari mata itu bisa kelihatan ya sejauh mana hal-hal yang harus diperbaiki dalam diri anak itu dari mata. Maka mata ini menunjukkan satu mewakili gitu ya bentuk kepribadian kita dalam memandang seseorang. Ya, tentunya memandang yang muhrim ya, bukan yang muhrim ya. Memandang pada anak-anak, kepada ayah, ibu dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah merendahkan dan melembutkan suara ketika berbicara dengan orang tua. Ini penting sekali ayah dan bunda di rumah ya. Ada berkomunikasi ini adalah dasar dari rumah. Sangat terlihat ketika kita bertemu dengan banyak anak di sekitar kita, bagaimana mereka berkomunikasi di keluarga, bagaimana dibiasakan di rumah cara berkomunikasi. Terlihat dari anak-anak kita yang bicara. Di sekolah anak berteriak-teriak, wuh gitu kan, ada yang wuh, terus ada kata-kata mengumpat ya. Mengumpat ini kalau mengumpat bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu mungkin kayak mencela gitu ya, dengan bahasa-bahasa yang sangat luar biasa buruknya ya. Ini pasca pandemi ini 2 tahun banyak pembelajaran daring ini luar biasa Bu, Bapak dan Ibu semua ya. Anak-anak itu banyak mendapatkan informasi-informasi yang luar biasa dari internet ya. Jadi perbendaharaan bahasanya bertambah, tentu yang buruk ya. Walaupun ada juga sisi yang baik ya Bung Esti ya, tetapi yang buruk itu juga banyak sekali ya. Seperti misalnya saya jadwal konseling di sekolah saya ini banyak sekali ya. Semuanya guru itu selalu melaporkan adalah betapa sulitnya anak-anak itu sedang diatur dan perbendaharaan kata yang sangat luar biasa. Saya akan tidak ada lagi takut kepada guru gitu ya, kepada teman-teman itu bahasanya kemana, ada yang mungkin saya contohkan ya, tapi ini mudah-mudahan tidak ini bentuk realnya begini. Jadi kemarin ada kasus itu, ada anak perempuan kemudian yang memang dia pendiam begitu ya,
nggak diajak main sama teman-teman yang ramai. Inilah dia termasuk yang sering dibully. Nah, ini orang banyak main ke rumah dan tidak terima kalau anaknya dibilang sesuatu yang sangat buruk ya. Saya tanya, apa kalimat yang disampaikan oleh temannya yang membuli dia gitu. Dibilang, kamu tuh goblok, gak punya otak gitu ya. Itu sering diungkapkan itu ke anaknya itu. Anaknya awalnya tidak berani mengatakan kepada ibunya. Lama dia sedih gitu. Memang aku nggak punya otak apa bu? Aku dulu, ibunya nggak terima sekali aku sekolah itu. Ya Allah nangis. Ya Allah kok tega sekali. Anak saya kok digitukan. Kok dari mulut anak yang di sekolah dididikan baik oleh para guru. Saya juga cukup kaget ya. Dan itu masih ada kata-kata lain ya yang sekarang itu menjadi lebih bervariatif bentuk pembuliannya ya. Coba bayangkan Bu, anak mungkin kelas 5 ya, ini mengatakan bodoh, tidak punya otak. Ini kan bahasa orang dewasa sebetulnya ya, bahasa orang dewasa yang marah begitu, yang marah sudah melebihi batas ininya, kesabaran juga keluar kata-kata yang itu dibahaskan anak-anak. Kadang-kadang mencela bu guru juga begitu. Misalnya ada bu guru salah menuliskan sesuatu di papan tulis, waktu guru matematika. Ada yang berteriak ini, wah bu guru kok salah, bu guru kok salah, ngajari kok salah gitu. Itu anak begitu mengomentari gurunya atau begitu. Terus gurunya diolok-olok atau mengolok-olok, terus bervariasi lah seperti itu. Ini cukup membuat kita sebagai pendidik ya itu menjadi sedih, prihatin dan juga resah gitu ya. Apakah komunikasi di keluarga sedemikian buruknya ya sampai kemudian si anak itu mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan memang komunikasi di keluarga itu sangat memberikan satu bekasan kepada anak-anak. Orang tua yang marah gitu kan, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, dan itu sering didengar oleh anak, maka akan mudahlah anak itu mengatakan kepada temannya seperti itu. Maka saya mohon sekali kepada sini para peserta Zoom siang hari ini ya untuk betul-betul menjaga betul komunikasi di keluarga. Berilah bahasa yang terbaik buat anak-anak kita, bahasa komunikasi yang terbaik buat anak-anak kita. Semarah apapun kita jangan lontarkan untuk kalimat-kalimat yang membuat mereka menjadi anak-anak yang memiliki perbendaharaan bahasa yang buruk. Nauzubillah min zalik ya. Menjadi tidak berkah nanti. Karena apa? Sudah menyakiti orang lain. Karena setiap yang keluar dari mulut kita dan itu buruk, itu pasti akan membuat ada orang terzalimi. Kalau ada orang terzolim dan dia berdoa begitu ya untuk sesuatu yang buruk pada kita misalnya begitu, jadi tidak berkah hidup kita. Maka kunci di situ ya. Jadi pengalaman saya mendidik anak saya 8 orang ini sejak mereka kecil sampai mereka sudah dewasa, saya bisa menjaga betul masalah komunikasi sehingga tidak ada namanya mencela satu tidak ya. Itu yang kami jaga betul dan karena itu pokoknya di situ bahasa berkomunikasi harus santun kepada orang tua, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada orang-orang yang di sekitar mereka, kepada guru harus menghormati. Itu kita tekankan betul ya dari kecil itu ya. Dan sekarang saya bisa bercerita karena apa? Anak saya sudah besar-besar ya. Yang nomor 8 masuk kuliah tahun ini. Jadi saya lihat bagaimana mereka ketika tumbuh besar dan sekarang mereka sudah dewasa, seperti apa akhlak mereka, perilakunya. Memang hasilnya sudah kelihatan. Kerja keras menjaga komunikasi dalam rumah itu bisa terlihat sekarang, santun gitu kan ya, tidak bicara yang kalau kemudian kepada orang lain itu luar biasa seperti itu. Saya pesankan kepada Bapak Ibu untuk menjaga betul ya, memanggil dengan tidak berteriak ya, kemudian mengucapkan terima kasih, minta tolong ya, dan hal-hal yang enak didengar gitu ya, enak didengar bagi kita, bagi anak juga pasti insya Allah akan enak didengar oleh bagi orang lain seperti itu. Terus kemudian mempersilahkan orang tua lebih dahulu berbicara dan tidak menyela. Ini juga penting nih. Ada orang tua bicara terus anak menyela itu tidak boleh. Ya tidak boleh dengar. Biasakan mendengarkan dulu baru kita kemudian tidak menginterupsi ya. Jadi biasakan. Ini telinga ini biasakan untuk mendengarkan keluh kesah anak sampai selesai. Jadi jangan misalnya anak baru pulang, Pak ngene-ngene ke halah kowe iki ya udah kita sudah menyetop gitu ya. Interupsi begitu. Kamu kan udah dikasih sama bapak gini, padahal dia belum selesai bicara. Itu juga akhlak ya, itu akhlak ya. Rasulullah adalah orang yang paling sabar ya mendengarkan semua pembicaraan aduan dari para sahabat ya. Didengarkan dulu sampai selesai baru kemudian bertanya, kemudian tidak langsung menasihati, ditanyakan dulu, namanya klarifikasi atau tabayun seperti itu. Terus kemudian tidak duduk di depan orang tua sedangkan mereka berdiri. Ini juga penting ya. Kalau di Jawa itu ada istilah
nyun derek langkung, nyun sewu gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak, apakah saya pernah menemukan? Oh, banyak sekali sekarang alhamdulillah. Jadi anak kalau lewat depan kita permisi gitu ya, sedikit menundukkan badannya gitu. Ada orang tua dulu nggak seliwar, apalagi ada ketika ada orang yang sholat ya, tidak boleh melewati batas sutrohnya, batas sujudnya itu, seperti itu. Ini juga kadang-kadang agak lalai begitu ya kita untuk mengajarkan ini ya. Kemudian lebih mengutamakan orang tua daripada diri sendiri atau isat dalam perkara duniawi. Menghormati orang tua ini adalah hal yang sangat utama kita ajarkan sejak kecil, sehingga kemudian tidak ada lagi, saya sedih ya dengar kasus-kasus yang ada di sajikan di televisi, di media itu ya, mengadukan orang tuanya ke pengadilan hanya karena perebutan harta waris. Jadi orang tua dizolimi hanya perkara harta duniawi. Itu tidak, kok ada bekasnya ya, kasih sayang orang tua nggak ada bekasnya, naudzubillah min zalik ya. Dan berada di samping atau di belakang orang tua saat berjalan bersama, ini juga kayaknya kok sepele ya, melaku wae kok ngopo toh gitu. Ternyata Rasulullah mencontohkan kalau kita bersama orang tua tuh jejer atau kita di belakangnya. Ya kalau mungkin diminta ya, cuma kamu di depan, nanti bapak tanuti baru. Kalau tidak diminta maka posisi kita adalah di jalan bersama bu guru, pak guru, di samping atau di belakang, tidak kemudian di depannya. Kemudian tidak menempati tempat yang lebih tinggi, ini juga salah satu adab ya. Adab kepada para guru dan ulama ya. Taat terhadap yang diperintahkan, menghormati guru, mengucapkan salam ketika bertemu guru. Ini kayaknya penting ya untuk para guru menyampaikan kepada anak-anak ya, sehingga kemudian nanti anak-anak itu tahu bagaimana mendudukkan para guru dan para ulama. Apalagi kalau di kami itu penekanan terhadap guru Quran itu ya. Jadi kadang-kadang kalau guru Quran itu mengajarkan Quran itu, orang tua, murid semua harus menghormati guru Quran, karena guru Quran itu guru yang betul-betul, sesungguhnya kan Quran itu kan kewajiban orang tua, bukan guru ya. Kalau ada guru mengajarkan Quran kepada anak kita, kita harus betul mendudukkan posisi guru Quran itu dengan sebaik-baiknya, karena dia telah menjalankan kewajiban yang sebenarnya bukan kewajiban beliau ya, seperti itu. Kalau misalnya ada guru Quran, kalau ditanya Bu Nunung, bagus mana, mendatangkan guru ke rumah atau anak yang ke rumah guru gitu ya. Kalau pada situasi yang tepat adalah anak menuju guru, bukan guru menunggu anak murid ya. Kalau misalnya belajar Quran di leske, gurunya suruh datang, itu sebetulnya tidak sesuai dengan adab ya. Karena kalau itu adab ilmu adalah murid mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Saya pernah tanya ya ke beberapa guru itu, karena kenapa sih mengurangi keberkahan ilmu, karena guru itu kan tentunya ilmunya lebih banyak ya, orang-orang berilmu didudukkan pada tempatnya seperti itu, sehingga ada keberkahan dalam ilmu yang didapatkan anak kita. Dan juga mungkin maaf ya, di sekolah sekarang ini kan orang tua banyak kritis ya kepada guru. Nanti juga ditekankan bagaimana adab wali murid kepada guru di sekolah. Ini kan guru di sekolah adalah yang mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Makanya ada posisi juga menghormati guru di sekolah. Jika ada komplain atau apa, lakukan dengan cara terbaik begitu kan. Klarifikasi dulu, kalaupun mungkin tidak suka dengan cara penyelesaian bu guru, kita bisa komunikasikan kepada mungkin wakil kesiswaan. Nanti kalau nggak selesai juga baru ada tahapan-tahapannya, sehingga tetap ada penghormatan kepada lembaga begitu ya. Tidak kemudian langsung mungkin marah ke guru begitu, atau mungkin langsung gebrak-gebrak ke yayasan dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan adab ya. Kalau orang-orang pintar, cerdas itu mestinya dia tahu namanya akhlak ya. Tidak setuju dengan kondisi anaknya dibully dan seterusnya, adabnya bagaimana? Ke sekolah, klarifikasi dulu apa yang terjadi begitu ya. Karena kan sekarang ini saya tidak tahu ya kalau di Ibnu Mas'ud bagaimana ya. Kalau kami di Araihan tuh merasakan betul perubahan kondisi anak pasca pandemi itu. Di sekolah itu luar biasa ya. Wah, gitu kan, kayak euforia, senang sekolah gitu. Masuk, ketemu dengan temannya, wah ya. Sampai kami membuat satu syiar kemarin itu luar biasa syiarnya. Berpindah dengan berjalan. Jadi kalau anak mau pindah ke sana tuh tidak berlari, karena seringnya terjadi tabrakan ya, tabrakan antar anak saking senangnya berlari itu, ada orang yang terima, ada orang tua yang tidak terima, wah itu jadi satu
betul-betul PR buat kami ya. Akhirnya kemudian kami bikin aturan berpindah dengan berjalan, tidak berlari-lari. Kalau berlari-lari silakan di lapangan olahraga, di lapangan sepak bola dengan tujuan main bola, bukan tubruk-tubrukan. Karena banyaknya yang tubrukan gitu ya di tempat kecuali pas jam istirahat itu, sampai kami harus menambah jumlah guru yang mengawasi anak-anak bermain. Kita sampai astagfirullahaladzim, ternyata luar biasa ya pasca pandemi ini, anak-anak itu betul wah gitu. Tidak hanya fisik tapi juga lisannya ya. Tidak hanya tapi lisannya juga ikut semakin ramai begitu. Kosakatanya semakin banyak, kemudian semakin dewasa sebelum waktunya ya. Ini juga jadi perhatian kami, semoga juga di Ibnu Mas'ud bisa mengatasi ya hal-hal yang demikian ya. Kemudian berbuat baik dalam memuliakan tetangga, adab-adab dalam meminta izin, baik kepada yang lebih tua sejajar ataupun yang lebih muda. Nah, ini izin ini penting sekali ya, misalnya izin ke kamar mandi gitu ya, kalau murid di kelas itu ya, atau mungkin Bapak Ibu anak tidak masuk, izin kepada Bu Guru gitu. Bapak Ibu mohon maaf gitu, hari ini anak saya tidak masuk, itu adab ya. Terus juga kalau misalnya ada murid tidak masuk 5 hari gitu kan, guru mengunjungi, ini adab ya, tidak sampai seminggu 2 minggu baru. Ini kalau adab ini dilakukan ini Masya Allah ya, semuanya nyaman ya, Terus kemudian lagi menjaga hak dan menunaikan kewajiban sesama muslim, ini juga nyaman sih. Anak-anak kita ajarkan mengucapkan salam gitu kan, menyayangi yang muda, memudahkan orang lain gitu. Kemudian anak-anak juga tidak cepat panik. Banyak anak sekarang sumbu pendek ya. Sumbu pendek itu mudah tersinggung. Kalau ada konflik itu mudah marah. Ini kena apa ini ya? Fenomena apa yang terjadi? Saya tidak tahu apakah Ibnu Mas'ud juga begitu ya. Cuma fenomena yang terjadi di sekolah kami itu sekarang begitu. Ekstra betul guru-guru itu untuk menjaga anak-anak agar tidak terjadi perselisihan terutama di waktu istirahat ya. Karena luar biasa kasusnya yang beberapa yang terjadi di kami itu membuat kami ya banyak beristighfar gitu ya. Beratnya dunia pendidikan sekarang, apalagi kalau ada undang-undang perlindungan anak ya, jadi bingung nih guru nih. Nanti kalau nggak dikerasi misalnya anaknya nggak mau berubah, nggak mau manut. Tapi kalau dikerasi kena undang-undang perlindungan anak. Ini harus jeli nih ya, guru harus belajar nih perlindungan anak itu seperti apa supaya karena nanti kalau orang tua menuntut itu bisa kena ya. Sampai ada guru gini, saya tuh bingung Bu Nunung jadi guru tuh mau didik anak itu gimana? Salah sedikit nanti diadukan oleh wali murid sebagai pelanggaran perlindungan kepada anak seperti itu. Padahal zaman biyen ya itu malah orang tua menyerahkan penuh pada guru ya. Mau dipukul ya, dijewer ya kata, ben mencen anaknya nakal saya kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu wah sampai dipoto, divisum terus nanti bisa diadukan itu. Ini kita betul-betul berhati-hati untuk yang sekarang ini ya, untuk lebih menguasai undang-undang agar tidak terkena pelanggaran undang-undang perlindungan kepada anak. Terus kemudian lagi sopan santun dan dalam bertamu dan seterusnya.